Oke, baik saudara-saudara, kita kembali lagi bersama All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya saudara-saudara. Terkuak Danu ikut eksekusi korban kasus Subang. Baru akui pukul Amel, sebut atas perintah Yosep. Iya. Terkuak fakta baru, tersangka kasus Subang Muhammad Ramdhanu alias Danu ternyata ikut eksekusi korban kasus Subang, yaitu Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan, Danu ikut melakukan kekerasan ketika pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat itu. Ia mengklaim tindak kekerasan yang dilakukan pada korban kasus Subang itu adalah perintah dari Yosep Hidayat. Senin tanggal 13 bulan 11 2023, saudara-saudara, penyidik mendatangi tempat kejadian perkara kasus Subang di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin pada tanggal 13 bulan 11 2023 ya. Meski diketahui hingga kini 4 tersangka lain, yaitu Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi, masih menyangkal perbuatannya. Di mana pengacara Danu yaitu Pak Ahmad Taufan Sudirjo menekankan polisi tidak mungkin membatalkan status tersangka pada Yosep CS. Kata siapa nggak terlibat? Terlibat semua. Penetapan tersangka sudah 5 kan? Nggak mungkin batal tersangka itu, kata Pak Ahmad Taufan. Pak Taufan juga menyebutkan bahwa polisi sebenarnya memiliki bukti dan datang yang kemudian cocok dengan kesaksian Danu sehingga menetapkan Yosep CS menjadi tersangka. Saya yakin penyidik punya bukti jelas. Rekonstruksi juga sudah jelas yang menyatakan ini Danu sebagai pelaku sehingga dia benar-benar apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, apa yang dia alami langsung, kata Pak Ahmad Taufan ya. Lalu di sisi lain, Danu pun mengakui bahwa ia tidak hanya sebatas menggotong jasad Tuti dan Amel saat pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pak Ahmad Taufan mengatakan, Danu berperan melakukan tindak kekerasan Tuti dan Amel. Ia menyebut tindakan itu atas perintah Pak Yosep ya. Di mana Pak Taufan mengatakan, Danu ada diperintahkan untuk eksekusi, ada untuk eksekusi sama tersangka Y. Eksekusi almarhumah Ibu Tuti, tambah Pak Ahmad Taufan. Bahkan saudara-saudara, Danu juga ikut membantu tersangka kasus Subang saat menghabisi nyawa Amalia Mustika Ratu. Menurut Pak Taufan, Danu ikut memegang tubuh Amel. Iya. Saat eksekusi Amel, Danu juga ada peran untuk pegang tangannya. Ada sedikit mukul biar korban Amel tidak berontak, kata Pak Ahmad Taufan lagi. Tak hanya itu, Danu juga membantu Yosep, Arigi, dan Abi menggotong jasad Tuti Suartini saat dibawa ke bagasi mobil Alphard ya. Di mana Pak Ahmad Taufan mengatakan lagi, ikut gotong. Saat prarekonstruksi juga jelaskan dia membantu. Itu yang mengangkat Ibu Tuti kan berat diangkat rame-rame ada Yosep, Arigi, Abi, dan Danu, kata Pak Ahmad Taufan. Lalu saudara-saudara, sebelumnya Pak Ahmad Taufan menerangkan Danu mendengar teriakan Amel Mustika Ratu ya. Ini juga sudah kita bahas ya saudara-saudara. Di mana Danu kemudian langsung masuk ke dalam rumah saat sedang menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ketika masuk ke dalam, saudara-saudara, Danu mengaku melihat Amel tengah sekarat. Lihat Amel lagi koma, sakratul maut gitu, kata Pak Taufan beberapa waktu lalu pada beberapa awak media ya saudara-saudara. Danu juga mengaku melihat Abi Aulia membenturkan kepala anak bungsu Yosep ke tembok. Di mana Pak Ahmad Taufan juga mengatakan Danu hanya lihat Abi jedukin kepala Amel ke tembok. Lalu
tak terima kliennya ditetapkan sebagai tersangka di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Subang, yang menewaskan Tuti Suartini dan anak gadisnya Amalia Mustika Ratu. Tim pengacara Pak Yosef Hidayah akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka Yosef CS oleh pihak penyidik Polda Jabar. Iya, di mana Pak Fajar Siddiq mengatakan, saudara-saudara, penetapan klien kami Yosef CS dalam kasus pembunuhan yang menewaskan istri dan anaknya tak berdasarkan karena hanya berdasarkan keterangan Danu seorang. Itu dikatakan oleh Pak Fajar Siddiq, tim kuasa hukum Yosef, kepada beberapa media ya, saudara-saudara, kepada awak media, Senin tanggal 13 bulan 11 2023. Tak hanya Yosef, kata Fajar, penetapan tersangka lainnya seperti Mimin dan kedua anaknya juga tak berdasar karena hanya atas pengakuan sepihak tersangka Danu. Di mana Pak Fajar Siddiq mengatakan lagi, Mimin dan kedua anaknya juga ditetapkan tersangka, sekalipun belum ditahan juga, hanya berdasarkan keterangan Danu sepihak, ya. Iya. Hingga saat ini, kata Pak Fajar, pihak penyidik Polda Jabar belum mampu menunjukkan minimalnya 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka kepada 4 klien kami. Pihak penyidik belum menunjukkan bukti kuat sebagai dasar penetapan 4 klien kami, kecuali bukti sepihak dari keterangan tersangka Danu, kata Pak Fajar Siddiq. Pak Fajar Siddiq juga menegaskan bahwa hasil prarekonstruksi banyak yang tidak sesuai dengan keterangan Danu. Iya. Baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini tentang kasus Subang yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah selalu support aku dan dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.